isi hatimu. Ya, kita masih bersama dengan Mami Isa Zega, Mami Online, dan juga Satria Mulia. Satria Mulia, pekerjaan kamu tuh apa ya? Saya pebisnis juga, aktor juga. Pebisnis dan Iya. juga aktor. Tapi kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, Satria Mulia ya. Dari Satria Mulia, Mami boleh silakan tanggapi juga, oke? Nah, ini di artikelnya. Satria Mulia beberkan sosok yang diduga jadi selingkuhan Rizky Bilar. Siapa sih? Hah? Jadi yang kamu bahas apa? Sampai ada asumsi Gue selingkuhan? bilang kalau misalnya ada tuh yang selingkuh, tapi selingkuhnya ke gap sama transgender. Lah ternyata kan bukan untuk si Rizky Bilar juga. Ternyata selingkuhannya bukan transgender juga. Jadi emang itu buat dia? Enggak juga dong. Jadi buat siapa? Ada lah seorang aktor yang lagi kena masalah udah tersangka. Oke. Aduh, Siapa? takut deh. Nah, tujuan kamu untuk mengeluarkan statement itu sebenarnya apa? Kan tidak ada urusannya dengan kamu. Hubungannya nggak ada sih. Jadi kemarin itu saya dapat info ya, si X ini ke gap selingkuh sama istrinya sama transgender gitu. Jadi itu dari ada salah satu rekan media begitu. Ya. Tapi itu belum bisa dipastiin juga gitu. Tapi jujurnya walaupun kalau itu belum bisa dipastiin juga, memang dia pernah juga selingkuh sama transgender yang gue tahu tapi gue nggak bisa sebutin. Ini katanya Rizky Bilar juga ada gosip katanya punya anak sebelum menikah dengan Lesti. Ya. Bener kamu Ah, pernah bener. Kalau ngeluarkan itu statement banyak yang bilang. Tapi kalau gue ngeliat langsung nggak pernah. Oke. Ya. Tapi yang desas-desusnya itu banyak banget. Mami yang kenal Rizky Bilar dari zaman dulu, ada dugaan katanya Rizky Bilar sudah punya anak sebelum menikah dengan Lesti. Menurut Mami? Itu hoax sih. Itu hoax. Hoax. Itu hoax 1000% bisa Mami pastikan itu bukan anak dari Rizky. Itu anak dari tantenya yang bersuamikan orang bule dulu. Oh, oke. Gitu, yang dekat sama dia ponakannya itu yang digendong di Instagram yang dibeberkan itu ponakan kandung. Oh, Mami deket banget sama Rizky Bilar sampai tahu ya segala silsilah Nggak keluarganya. deket ya? banget Oke. dulu. Tapi Kakak bisa tahu. Satria Mulia tahu dari mana itu omongan tersebut? Katanya diduga udah punya anak. Ya karena kan beberapa circle-nya dia itu seperti mantan manajernya itu yang nggak usah gue sebutin ya. Itu kan juga circle-nya gue ngopi di Kalibata. Apalagi Rizky Bilar kan dulu tinggal lama di Kalibata. Jadi pasti kalau misalnya di entertainment tuh lingkup kita kecil kan. Pasti Rian juga yang nggak kenal, yang nggak syuting bareng pasti dengar juga. Oh si A begini, si B begini, si C begini. Tapi Rizky nggak pernah tinggal di Kalibata. Nah, Ya tapi dia sering nongkrong di situ ya. Entar Jadi dulu. Gimana mam? Entar Jadi dulu. yang tinggal di Kalibata itu teman-teman gengnya. Ada 6 orang cowok semua termasuk Tengku Teji, Ya. Jem Ah, Thomas. ya, itu gua dengar Nah juga. itu satu geng itu. Jadi dia sering ke Kalibata karena itu. Jadi bukan dia tinggal di Kalibata, Iya. enggak. Dia tinggal di Tebet Oke, sama tantenya tadi. sama ya? tantenya tadi, Oke. adik mamanya. Berarti salah nih pernyataan kamu, berarti ada yang salah nih. Iya, kalau tinggal di Kalibata memang gua nggak pernah lihat dia tinggal di Kalibata ya. Cuman orang-orang tuh bilang oh dia tinggal di Kalibata. Mana sih tadi katanya Kalibata. Jadi yang satu benar-benar pernah dekat dengan Rizky Bilar. Dekat sebagai teman. Dekat sebagai teman. Benar Betul. nih. Ya, yang satunya lagi karena memang tahu dari orang lain gitu ya. Ya. Kita juga mau kasih lihat buat Sweetheart di rumah. Ini ada pernyataan dari Satria Mulia tentang kerugian Rizky Bilar. Entah dia tahu dari mana, apakah tahu dari orang juga. Kita kasih lihat dulu satu. Jadi jangankan 400M, 3M aja saya nggak percaya dia punya. Saya mah jujur aja, nggak mungkin itu mas. 400M memang duit jatuh dari langit. 400M lu katanya Gal Gadot aja artis dunia, hartanya saya cek cuma 450 miliar. Lah ini jangankan mendekati Gal Gadot, 1/10-nya harta Gal Gadot aja nggak mungkin mas. Waduh, kamu apa yang ngebuat kamu sangat berapi-api ketika ada berita Rizky Bilar rasanya langsung pengen komentar gitu? Sebenarnya bukan karena RB juga, abis wartawannya nanyain begitu sih sama gue ya, gue jawab apa adanya. Live dikit yang ditanya RB, live dikit tanya RB, sampai gue bilang, kalian ngapain sih bahas dia mulu, filmnya udah selesai, udah damai. Emang kamu setahu apa sih tentang Iya. Rizky Bilar sampai setiap kalau ada netizen nanya di media sosial atau teman-teman media nanya sama kamu secara langsung, kamu begitu berani sekali untuk menjawab semua pertanyaan. Iya, kalau gue itu menjawab pertanyaan netizen itu bukan untuk dia ya, tapi secara global. Karena kan gue hidup di entertainment, kalian hidup di entertainment, kita udah tahu lah dunia kegelapan, dunia tipu-tipu di entertainment seperti apa. Jadi ya apa yang gue tahu gue paparkan, kalau nggak gue tahu ya gue diem begitu gitu. Tapi gue nggak ada bilang ini buat si Rizky Bilar, ini buat si Rizky Bilar, nggak ada. Gue bahasnya itu global buat semua public figure yang gue pernah melihat melakukan seperti itu ataupun yang tidak gitu. Jadi kalau yang tidak gue nggak akan Tapi kan paparkan. sisi gelap Satria Mulia juga ada dong. Hah? Nah, Tapi Katanya kamu pernah disimpan juga. oh mana? maju mami, maju. Sebentar, Satria Ya, Mulia. setiap orang bisa berpersepsi, tapi kan buktinya nggak ada, bukti fotonya nggak ada. Nah sama buktinya si
Rizky juga nggak ada kan buktinya. Iya kan saya nggak bilang saya akan kasih bukti ke dia. Saya kan cuma menjawab pertanyaan netizen begini begitu. Kalau saya hanya nggak- katanya-katanya dan bisa saya kan. nggak bilang itu buat si Rizky Bilar juga. Kembali lagi loh Mi. Aku juga nggak percaya kamu simpanan, karena kalau simpanan biasanya akan diam-diam tidak akan keluar-keluar ya. Mungkin mantan simpanan ya. Mungkin Oke, ya. kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Nah. Silakan buat Satria Mulia, Ya. kita berikan kamu waktu untuk bebas berkomentar di sini. Aduh. Benar atau tidaknya ini terserah ya. Oke, ini dia. Iya. Anak buah Rudi Salim bongkar fakta mobil mewah Rizky Bilar ternyata cuma buat pinjam konten aja. Ya. Gimana Coba, pendapat kamu? Satria. Kalau begini kan bukan Rizky Bilar doang kan, banyak lah. Betul. Ada AHA, ada RA. Ya maksudnya gini loh, gua nggak mengatakan mereka orang miskin, tapi ada kalanya mereka butuh pamor untuk menyewa mobil-mobil ini. Jadi mungkin misalnya si RA mobilnya cuma 4, ya supaya hedon banget nyewa lagi 6. AHA mobilnya 3, nyewa lagi 5 begitu. Jadi gua ya itulah public figure di Indonesia. Nggak hedon, nggak rame cuy. Nah kalau dari Mami Isa sendiri, Mami Isa sempat menyebutkan kalau sebenarnya Rizky ini orang mampu gitu ya. Sebenarnya keluarganya sendiri backgroundnya gimana sih Mam? Kalau boleh sedikit cerita. Yang saya tahu Mami ya, Iya. yang saya tahu Mami memang bukan orang susah. Karena dulu pas kali ketemu memang dia udah punya hitam. Oke. Habis itu dia dapat syuting-syutingan, udah termasuk peran utama juga di salah satu production house yang terkenal. Oke. Itu dia langsung beli mobil putih. Mhm. Nah setelah itu ada gosip-gosip dia sama si Dinda dulu ya. Lagi naik-naiknya juga, dia beli Lambo. Oke, jadi memang sudah berada ya. Emang udah. Jadi nggak, mungkin sekarang itu memang orang lebih kenal lagi. Iya. Dengan itu kita nggak bisa pungkiri memang lebih terkenal lagi di sini. Cuman nggak oke. boleh juga dibilang lu nggak jadi siapa-siapa tanpa Lesti, itu tidak dibenarkan juga gitu loh. Kan itu rezeki mereka berdua kalau yang sekarang. Oke, betul. Aku Rezeki setuju. suami istri. Aku gitu. sangat setuju bahwa semua orang ada rezekinya masing-masing. Ada yang Iya, bilang ketika ada. menikah justru rezekinya akan berkali lipat. Makin bertambah. Ya, terima kasih banyak buat Mami Isa Sega. Semoga semakin berbahagia Terima kasih. dengan siapapun itu. Jadi atau tidak simpanan, it's okay. Tapi orang kaya memang harus punya simpanan dan juga investasi ya. Betul, simpanan uang ya. Dan di juga bank. Satria Mulia. Ya. Terima kasih banyak. Kita tunggu lagi nanti di media sosial. Apalagi akan kamu bocorkan tentang selebriti tanah Tapi kalau air. Rian gue yang bohong ya, dia yang benar. It's okay, tidak masalah ya. Yang paling penting itu bukan benar atau tidak benar, tapi baik atau tidak baik apa yang disampaikan ya. Dan kita tentu saja akan bertemu dengan bintang tamu kita berikutnya, sosok yang sangat luar biasa sekali. Yang jelas juga ini sosok yang tidak perlu menunjukkan apapun yang kita bilang atau sebut sebagai flexing, karena memang dia sesungguhnya punya karir dan juga karya luar biasa. Siapakah dia? Kita lihat yang satu ini. Kisah cinta artis senior Desy Ratnasari belakangan ini kembali menjadi sorotan. Seperti diketahui, Desy memang belum melepas status jandanya walaupun ia mengaku bahwa ada 3 orang pria yang sedang mendekatinya. Dan salah satu di antara mereka ada yang berhasil mencuri hatinya. Siapakah sosok pria tersebut? Dan bagaimana tanggapan anak semata wayangnya tentang hal ini? Tak hanya itu, jarang diketahui oleh publik kalau Desy Ratnasari merupakan lulusan terbaik kuliah psikologi dan sempat menjadi dosen. Kira-kira seperti apa tanggapan Desy Ratnasari tentang kondisi psikologis Lesti Kejora setelah mengalami KDRT? Temukan semua jawabannya hanya di Heart to Heart. Desy Ratnasari, apa kabar? Alhamdulillah baru beranjak pulih, kemarin sempat sakit, tapi udah lebih baik lah. Sakit apa kemarin? Apa ya? Batuk nggak sembuh-sembuh. Oh, alhamdulillah sudah sehat ya. Udah, Semoga gitu. semakin sehat lagi. Amin, insya Allah. Semakin glowing. Menigelis pisan Gusti Teteh Desy Allah, Ratnasari. minta tuh sama yang ini mah, aduh Gusti saya langsung merasa terintimidasi. Teh, Kelihatan tuanya. aduh, Teteh, ini kan yang lagi heboh banget ya tentang Lesti Kejora menggugat sang suami ya. Ini dengan dugaan KDRT tapi akhirnya gugatannya dicabut. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini buat Teh Desy Ratnasari. Betul.
Ini ada Lesti cabut laporan, psikolog singgung alasan korban KDRT pilih damai. Aduh. Teteh tuh kuliah jurusannya psikologi. Aku tuh jurusan psikologi. S1-nya? S1-nya. Tapi S2 saya itu peminatannya atau bidang psikologinya adalah industri organisasi. Oh. Jadi ketika tadi dibilang, aduh tadi sih hayo atau psikolog komentar. Jadi sebenarnya teman-teman klinis lah yang lebih paham bagaimana menangani KDRT dan lebih berwenang untuk menyampaikan. Walaupun kami itu di S1, pasti tentu kami juga belajar tentang hal-hal tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sih tidak pengen spesifik berbicara soal ini Lesti pasti begini gitu. Iya. Kayaknya udah terlalu banyak judgement orang terkait dengan apapun perilaku baik Lesti maupun Bilar. Yang orang membuat puzzle, menyambung-nyambungkan puzzle-nya lalu kemudian pasti gini gitu ya. Kayaknya kok nggak bijaksana gitu menurut saya. Akan lebih baik sih menurut saya mereka berdua itu betul-betul duduk bersama apa mau ke depannya untuk memperbaiki relasi perkawinan yang lebih sehat. Oke. Karena kan pilihannya cuma dua, mau bersama tapi dalam kondisi yang lebih sehat untuk anaknya, atau berpisah untuk lebih sehat juga untuk membesarkan anaknya. Umumnya kenapa korban KDRT itu memilih untuk berdamai? Tentu satu, karena rasa malu. Rasa malu? Iya, malunya Umumnya karena kan, iya, dia kan pasti satu, ini kan pilihan saya. Kejadian kayak begini dilaporkan, ngejelek-jelekin, ya itu kan gimana pun suami saya, gimana pun istri saya, gimana pun ayah atau ibu anak saya misalnya. Itu pertama. Yang kedua, kemungkinan besar adalah bahwa dia itu udah terbiasa berada dalam kondisi helpless. Helpless tuh tak berdaya gitu. Dalam hubungan itu dia udah nggak berdaya, terus dalam sebuah hubungan dia sudah patuh dengan relasi yang terbentuk. Jadi bukan lamanya relasi itu membuat salah satu menjadi tergantung, tapi intensitasnya. Oke. Jadi dalam KDRT itu memang ada siklus abuse gitu ya. Saya cari-cari kata-kata bahasa Indonesia abuse yang paling pas itu nggak bisa tuh karena itu kontekstual. Jadi abuse secara emosional, Kekerasan? betul, kekerasan secara emosional bisa, secara verbal bisa, Betul. secara fisik juga bisa. Yang Iya. paling nyata bisa terlihat adalah fisik. Tapi kekerasan secara ataupun abuse secara verbal itu bisa terjadi karena dua orang juga, nggak bisa juga nyalahin salah satunya. Iya. Teh Desi Ratnasari, ini banyak netizen berkomentar. Apa jangan-jangan Lesti Kejora ini terkena sindrom Stockholm Syndrome? Waduh. Kita bingung nih, sebagai seorang yang pernah mengenyam pendidikan secara psikologis, ya, secara psikolog gitu kan, pasti paham betul apa itu Stockholm Syndrome, ya. Tapi jangan dibahas. Nanti kita akan cari tahu sesaat lagi. Tetap bersama kami tentunya hanya di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu.